Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello grade 1. It's nice to see you again in math time with me, Miss Fatima. Oke, hari ini kita akan belajar materi matematika kembali. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah berkenaan dengan materi pengukuran menggunakan satuan tak baku. Materi ini berkenaan dengan tema 4, keluargaku, subtema 2, kegiatan keluargaku. Oke, before we start our lesson today, let's recite basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang mari kita ikuti kegiatan belajarnya ya. Oke, baiklah teman-teman, sebelum pelajarannya kita mulai, mari kita seperti biasa kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ice breaking ini sudah pernah kita lakukan dalam materi matematika sebelumnya ya. Kalian pasti masih ingat. Oke, now you have to follow me ya. Oke, I'm the best, you are the best, we are the best. Oke. Teman-teman, manfaat dan tujuan dari mempelajari materi ini adalah supaya kita bisa mengukur benda yang ada di sekitar kita dengan benar. Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai istilah dalam mengukur benda. Dalam mengukur benda, kita bisa mengenal beberapa istilah yang penggunaannya berbeda. Yang pertama adalah istilah tinggi dan rendah. Istilah tinggi dan rendah biasanya digunakan untuk membandingkan atau mengukur benda yang bersifat vertikal ya. Jadi memanjang dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas ya. Nah, kemudian yang kedua adalah panjang dan pendek. Panjang dan pendek biasanya digunakan untuk mengukur benda yang memanjang ya ke samping. Contohnya tali, pita, dan benda-benda lain yang memanjang. Kemudian ada juga istilah jauh dan dekat. Jauh dan dekat biasanya digunakan untuk mengukur jarak. Misalkan jarak antara satu rumah ke rumah lainnya, jarak antar satu kota ke kota lainnya, jarak antar satu pohon ke pohon yang lainnya. Itu bisa menggunakan istilah jauh dan dekat. Ada juga istilah luas dan istilah sempit. Luas dan sempit biasanya digunakan untuk mengukur, untuk menentukan ukuran sebuah ruangan, misalkan ya, sebuah ruangan atau sebuah lahan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian mengerti ya. Oke, teman-teman, dalam mengukur benda kita bisa menggunakan dua macam cara ya teman-teman. Yang pertama dengan menggunakan alat ukur baku. Alat ukur baku yang biasa digunakan adalah penggaris, kemudian meteran ya. Ada juga jangka sorong ya dan micrometer yang bisa kalian gunakan. Hanya yang paling populer dan biasa digunakan adalah penggaris dan meteran. Oke, kemudian kita juga bisa mengukur benda dengan menggunakan satuan ukur tak baku. Oke, dalam mengukur menggunakan satuan ukur tak baku, kita bisa menggunakan anggota tubuh kita dan juga benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Dalam menggunakan pengukuran satuan tak baku menggunakan anggota tubuh bisa dibedakan dengan beberapa cara ya. Yang pertama dengan jengkal ya. Nah, saat kalian mengukur dengan jengkal, kalian harus merentangkan satu telapak tangan kalian. Jadi kita menghitung, kita menentukan luas atau panjang suatu benda itu dengan rentangan, memperkirakan rentangan dari kelingking sampai ibu jari ya. Jadi ini ya, jadi kita harus merentangkan sebelah tangan kita, kemudian rentangan dari kelingking dan ibu jari, itulah yang kita gunakan untuk mengukur suatu benda, panjang suatu benda. Nah, kemudian selain jengkal, kita juga mengenal istilah
depa ya. Kalau depa kita gunakan dengan cara merentangkan kedua tangan kita, yaitu tangan kanan dan tangan kiri kita. Ini dinamakan satuan ukur depa. Selain depa ada juga hasta ya. Kalau hasta itu dengan menghitung rentangan ya, rentangannya itu dimulai dari apa ini ya? Dari sikut kita sampai jari tengah kita ya. Jadi mengukur dengan hasta. Jadi cara mengukurnya itu dengan cara merentangkan, menghitung rentangan dari mulai sikut sampai jari tengah kita. Oke. Nah, selain jengkal, depa dan hasta, kita juga bisa menggunakan satuan ukur langkah. Jadi untuk satuan ukur langkah kita akan menghitung jarak dari kaki sebelah kanan dan sebelah kiri kita saat melangkah. Oke. Nah, selain dengan menggunakan bagian tubuh kita, kita juga bisa mengukur suatu benda menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalkan bisa dengan menggunakan korek api, bisa juga menggunakan tusuk gigi, bisa juga menggunakan sedotan, bisa menggunakan pita, bisa menggunakan tali, dan banyak lagi benda yang lainnya yang bisa kalian gunakan untuk mengukur panjang suatu benda ya. Nah, teman-teman, satuan ukur tak baku ini sampai sekarang masih sering digunakan ya. Biasanya digunakan jika kita dalam keadaan tidak memiliki atau tidak memegang alat ukur baku, karena tidak selamanya kita membawa alat ukur baku seperti meteran atau penggaris ke berbagai tempat ya. Makanya kita masih bisa menggunakan satuan ukur tak baku. Oke, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktek melakukan pengukuran ya menggunakan satuan ukur tak baku yang ada di tubuh kita, yaitu satuan ukur jengkal, depa, dan hasta ya. Kita juga akan melakukan pengukuran menggunakan satuan korek api. Sudah siap teman-teman? Mari kalian simak video berikut ini ya. Oke? Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita akan melakukan eksplorasi mengukur benda dengan satuan tak baku. Di sini Miss Fatima akan menggunakan stik es krim dan korek api ya. Korek api untuk mengukur beberapa benda yang sudah Miss Fatima sediakan. Miss Fatima juga akan mengajarkan kalian bagaimana cara menggunakan jengkal, depa, hasta, dan langkah dalam mengukur panjang suatu benda. Kita mulai ya. Nah, kita sekarang akan mengukur panjang handwriting ini ya. Handwriting kalian juga di rumah pasti punya ya. Oke, Miss Fatima akan mengukur panjang handwriting ini dengan menggunakan satuan korek api. Ya, jadi cara mengukurnya kalian tinggal tempatkan korek api di sini ya. Kita hitung berapa satuan korek api ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi panjang handwriting ini adalah 5 satuan korek api ya teman-teman. Maaf, Miss Fatima kurang lurus nih. Adalah 5 satuan korek api. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita gunakan stik es krim? Nah, stik es krim ini Miss Fatima akan gunakannya untuk mengukur panjang laptop. Ini adalah laptop ya. Kita ukur berapa panjang laptop ini ya. Kita gunakan stik es krim. 1, 2 lebih ya. 2,5, 2 lebih. Oke, jadi panjang laptop ini adalah 2 satuan stik es krim lebih ya. Atau 2 lebih ya. 2 lebih satuan stik es krim. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ukur bisnis file ini menggunakan satuan jengkal? Oke,
kita hitung ya, bisnis filenya kita hitung dulu ya, kita ukur dulu ya menggunakan jengkal. Ingat ya, jengkal itu batasnya dari ibu jari sampai kelingking. Jadi kalian harus lebarkan dulu jarinya seperti ini, tangannya, telapak tangannya, kemudian dari ibu jari dan kelingking itu adalah batas jengkal kalian ya. Jadi 1 jengkal, 2 jengkal. Jadi ada 2 jengkal ya. 1 jengkal, 2 jengkal ya. Jadi panjang bisnis file ini adalah 2 jengkal. Nah, sekarang kita akan mengukur benda menggunakan anggota tubuh kita ya. Oke, baiklah teman-teman. Sekarang Miss Fatima akan memberikan contoh kalian cara mengukur benda menggunakan hasta ya. Jadi hasta batasannya ya dari sikut sampai jari tengah kita. Jadi segini panjangnya. Miss Fatima akan mengukur panjang penggaris ini ya. Kita mulai ya. Miss Fatima taruh telunjuknya di sini. Kemudian kita lihat sampai batas sikut sini ya. Nah, panjang penggaris ini ternyata teman-teman lihat ya, 1 hasta lebih. Jadi 1 hasta lebih panjang penggaris ini. Selanjutnya kita akan coba mengukur benda yang ada di sekitar rumah Miss Fatima menggunakan langkah dan depak. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mengukur panjang tangga ini ya, teman-teman ya. Dari sini ke sini kalau kita ukur menggunakan depak, kira-kira ada berapa depak ya? Kita mulai. Jadi untuk mengukur depak itu kita rentangkan kedua tangan kita seperti ini. Ya, perhatikan. Jadi panjang tangga ini adalah 1 depak. Teman-teman, sekarang kita akan mengukur jarak dari kursi ke pintu. Ada berapa langkah ya? Kita mulai ya. Berapa langkah? 1, 2, 3. Ternyata jarak dari kursi ke pintu adalah 3 langkah. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan worksheet 19 matematika mengenai istilah dalam mengukur benda ya teman-teman. Kemudian worksheet yang satu lagi nih teman-teman, yaitu worksheet 20 matematika mengenai mengukur benda dengan satuan tak baku. Jadi ada 2 worksheet yang harus kalian selesaikan ya. Grade 1, that's all our lesson today. Thank you for your attention. Before we end our lesson today, let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And don't forget to stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.